Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita bersyukur hari ini kita boleh kembali bersama-sama diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tema kita hari ini adalah tema tentang setia, saudaraku. Saudaraku, di dalam Matius pasal 25 ayat 23, Tuhan Yesus berkata bahwa pada akhirnya yang Tuhan lihat adalah apakah kita adalah hamba yang setia atau tidak. Bukan apakah kita orang kaya dan memiliki harta yang banyak. Maka kalau kita baca di dalam Matius pasal 25 ayat 23 dikatakan, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saudaraku, ketika berbicara tentang kesetiaan, saya merasa malu. Karena saya termasuk orang yang tidak setia pada satu gereja. Saya sering sekali pindah-pindah gereja. Nah, saudaraku, bukan hanya dalam gereja saja. Di dalam dunia pekerjaan, kita juga lihat orang juga sering sekali pindah-pindah kerja. Sehingga ada seorang pemilik perusahaan berkata, banyak orang pintar. Tapi untuk mencari seorang karyawan yang memiliki loyalitas pada perusahaan, itu sangat sulit sekali cari. Karena lulusan baru saat ini suka sekali pindah-pindah kerja. Saudaraku, di dalam dunia pernikahan juga, kita juga lihat bahwa gonta-ganti pasangan sudah menjadi hal yang wajar. Hal itu bisa kita saksikan di media, ya. Perceraian itu sudah menjadi sesuatu biasa terjadi. Demikian juga perselingkuhan. Jadi sulit sekali saat ini kita untuk setia pada satu pasangan hidup sampai maut memisahkan kita. Dan juga, saudaraku, di dalam gereja juga, anggota jemaat juga tidak mau ketinggalan, saudaraku. Kita lihat banyak sekali jemaat, orang-orang Kristen, sulit sekali setia pada satu gereja. Mereka suka menjadi jemaat yang pindah-pindah gereja. Saudaraku, pada saat ditanya, kebanyakan mereka akan berkata, pada awalnya kita semuanya itu berniat untuk setia. Tetapi pada akhirnya terpaksa tidak setia, baik dalam pekerjaan, baik dalam pernikahan, maupun juga menjadi anggota jemaat. Saudaraku, kebanyakan alasan orang tidak setia pada sesuatu itu cuma satu, saudaraku. Sudah tidak cocok lagi. Mengapa tidak cocok? Karena tidak sesuai dengan harapan kita. Saudaraku, itulah menjadi satu alasan bagi saya pindah gereja, saudaraku. Karena saya sudah merasa tidak cocok lagi pada satu dengan majelis dan jemaat. Maka saya pergi dari gereja tersebut. Mengapa tidak cocok, saudaraku? Karena tidak sesuai dengan saya harapkan. Saat pertama lulus, saya membayangkan ketika masuk pelayanan, jemaat dan majelis itu sangat baik banget. Mereka akan mendukung saya sebagai hamba Tuhan, tapi ternyata apa yang saya bayangkan berbeda dengan saya hadapi. Maka saya merasa sudah tidak cocok lagi dan akhirnya memilih pergi dari gereja tersebut. Demikian juga, saudaraku, ketika seseorang ditanya, mengapa kamu bercerai? Kebanyakan akan menjawab, sudah tidak cocok lagi. Lalu mengapa tidak cocok? Karena tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan. Saudaraku, banyak orang sebelum menikah, baik wanita atau pria, membayangkan pada saat menikah, dia akan diperlakukan sangat baik oleh pasangannya. Dia akan diperlakukan seperti raja dan ratu. Tapi ketika menikah, saudaraku, ternyata yang dibayangkan berbeda dengan yang terjadi. Oleh karena itu, dia merasa tidak cocok lagi, maka dia memilih untuk bercerai. Saudaraku, inilah alasan mengapa orang atau hamba yang diberi satu talenta yang kita baca dalam Matius pasal 25 ini tidak setia mengerjakan apa yang tuannya inginkan. Karena dia merasa tidak cocok dengan bosnya. Mengapa dia tidak cocok dengan bosnya? Karena melihat bosnya itu tidak sesuai dengan yang dia harapkan. Di mana dia menilai bosnya itu tidak adil. Kenapa dia bisa katakan bosnya itu tidak adil? Karena bosnya itu, tuannya itu, hanya memberikan dia itu satu talenta. Sedangkan kepada kedua temannya yang lain, masing-masing diberi 5 dan 2 talenta. Dia cuma diberikan satu, jadi nggak adil ya. Selain itu, dia juga menilai bosnya itu orang yang kejam. Mengapa dia mengatakan tuannya itu sebagai orang yang kejam? Karena tuannya itu sukanya mengambil hasil dari pekerjaan orang lain. Maka dia berani mengatakan, ya,
Kini datang juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Matius pasal 25 ayat 24 sampai 25. Tetapi saudaraku, bagian ini juga menunjukkan kepada kita bahwa apapun alasannya, ketidaksetiaan mengerjakan tugas yang Tuhan berikan kepada kita, itu adalah tetap dianggap tidak benar. Makanya Tuhan Yesus berkata kepada hamba yang tidak setia itu, sebagai hamba yang jahat dan malas, sekalipun dia punya alasan kan? Maka kita lihat di dalam Matius pasal 25 ayat 26, maka jawab Tuhannya itu, hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Jadi saudaraku, kita lihat apapun alasan dari ketidaksetiaan kita pada pekerjaan kita tidak bisa diterima oleh Tuhan. Kita akan dianggap sebagai orang yang malas dan jahat. Oleh saudara-saudaraku, kita belajar sekalipun kita memiliki alasan untuk tidak setia di dalam pelayanan dan pindah-pindah gereja, kita tetap akan dianggap sebagai orang yang jahat dan malas oleh Tuhan. Sekalipun kita memiliki alasan untuk bercerai, di mata Tuhan, kita dianggap jahat oleh Tuhan. Karena kita sudah melanggar firman Tuhan. Sekalipun kita memiliki alasan untuk meninggalkan pelayanan kita di hadapan Tuhan, kita tetap dianggap malas dan jahat. Karena kita tidak mau belajar memahami dan mencoba sabar menghadapi orang lain yang berbeda dengan kita. Apalagi saudaraku, jika Tuhan sudah mempercayakan kepada kita begitu banyak talenta, uang, kesehatan, kepintaran, bakat, lalu kita tidak pakai dengan baik, maka saudaraku, kita akan dinilai jahat dan malas. Dan talenta yang Tuhan berikan kepada kita akan diambil oleh Tuhan untuk diberikan kepada orang lain. Maka kita baca dalam Matius pasal 25, ayat 27 dan 8 dikatakan, karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikan kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Talentanya diambil diberikan kepada orang lain. Seperti Saul, saudaraku, Tuhan sudah memberikan jabatan raja kepada dia, tapi dia tidak pakai dengan baik jabatan raja ini. Tuhan ambil jabatan raja itu, diberikan kepada orang lain. Karena Tuhan menghendaki orang yang setia. Saudaraku, lalu pertanyaannya, bagaimana agar kita bisa menjadi orang yang setia, saudaraku? Saudaraku, ketika saya merenungkan, saya menemukan satu solusi yang bisa saya usulkan, yaitu jangan suka menghakimi, saudaraku. Karena orang yang suka menghakimi senantiasa melihat kekurangan orang lain. Saudaraku, saya temukan di dalam apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tentang menghakimi. 2 hal yang dilakukan oleh orang yang suka menghakimi. Pertama, saat kita menghakimi orang lain, kita selalu memakai ukuran kita untuk menilai orang lain, saudaraku. Nah, saudaraku, saya tanya kepada saudaraku, ukuran apa yang dipakai oleh orang yang diberikan 1 talenta itu? Saat dia berkata, Tuhan adalah manusia yang jahat. Saudaraku, ukurannya apa? Mengapa dia bisa mengatakan dan menuduh tuannya itu sebagai orang yang jahat dan kejam? Alasannya apa, saudaraku? Jelas di situ dikatakan oleh hamba itu, karena tuannya itu mengambil hasil dari apa yang hambanya kerjakan. Nah, saudaraku, saya mau tanya kepada saudara, benar tidak pendapat hamba itu bahwa tuannya itu kejam? Tidak, saudaraku. Nggak benar. Bukankah talenta itu adalah milik tuannya? Bukankah dia adalah hamba tuannya? Jadi saudaraku, apa yang salah jika tuannya adalah pemilik modal, lalu mengambil hasil dari pekerjaan dari hambanya? Kan tuannya yang punya modal, kan? Makanya tuannya juga tidak membantah apa yang dikatakan oleh hamba yang jahat itu, bahwa tuannya mengambil hasil daripada apa yang dikerjakan oleh hambanya. Karena memang talenta itu modalnya, kan? Nggak salah, saudaraku. Jadi, saudaraku, ketika hamba itu menghakimi tuannya itu sebagai orang yang kejam, itu berdasarkan ukuran dia sendiri, bukan suatu kebenaran. Jadi dia ingin membangun pendapat dari ukurannya sendiri. Bagi dia, saya yang kerja, hasilnya saya nikmati dong semuanya. Dia lupa bahwa itu modal tuannya. Justru dia orang yang tidak tahu diri, saudaraku. Kenapa dia harus mengambil hasil semuanya, padahal modal dari tuannya?
wajar kita bekerja kepada Tuhan, lalu kemudian kita dibayar juga, kita digaji, lalu kita kembalikan semua hasilnya kepada Tuhan kita, karena memang modalnya. Nah, saudaraku, kita belajar jika kita hanya melihat kekurangan orang lain, dipastikan kita sulit untuk setia. Saudaraku, saya melihat mengapa pasangan bercerai. Karena suami dan istri yang itu hanya melihat kekurangan dari pasangannya. Itu pasti dia juga sulit setia. Apalagi banyak sekali penilaian daripada kita sebagai suami atau istri terhadap pasangan kita itu berdasarkan ukuran kita sendiri. Mengapa dia tidak baik? Karena dia tidak masak untuk saya. Mengapa dia tidak baik? Karena dia tidak memahami saya. Saudara, itu kan berdasarkan ukuran kita, kan? Belum tentu ukuran dan pendapat kita terhadap pasangan kita benar. Maka saudaraku, kalau kita hanya menghakimi, sulit sekali bagi kita untuk setia. Demikian juga saat kita sebagai karyawan hanya melihat kekurangan daripada bos kita, dipastikan kita tidak akan bisa setia di dalam bekerja. Apalagi penilaian kita terhadap bos kita itu adalah berdasarkan ukuran kita. Kita akan melihat semuanya buruk, saudaraku. Kita menganggap bos kita jahat, kenapa? Nggak mau dengar kita. Kan ukuran kita, pendapat kita. Bos juga punya alasan, kan? Demikian juga, saudara, jika jemaat hanya melihat kekurangan daripada gereja, pasti dia tidak akan setia. Karena dia juga menilai gereja tersebut berdasarkan ukurannya. Kenapa? Dia tidak baik. Gereja ini tidak baik. Kenapa? Karena dia nggak perhatikan saya waktu saya sakit. Tidak kasih saya sembako. Padahal gereja bukan tidak memperhatikan. Memang tidak tahu. Atau memang tidak perlu. Atau memang gereja melihat orang itu tidak perlu dibantu sembako karena sudah cukup dia. Tapi bagi dia, marah dia. Saudaraku, itu ukuran kita sendiri ketika menilai orang, maka kita tidak akan setia kalau kita hanya menghakimi orang lain. Saudaraku, yang kedua, orang yang suka menghakimi orang lain akan dihakimi juga. Itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Matius pasal 7 ayat 1-2. Saudaraku, hamba tersebut menghakimi tuannya sebagai orang kejam, maka tuannya juga menghakimi dia berdasarkan ukuran yang dia pakai. Maka tuannya mengatakan dia adalah hamba yang jahat dan malas. Saudaraku, hal itu sama dengan pepatah yang mengatakan pada saat kita menunjuk kesalahan orang lain dengan satu jari, ada 3 jari yang sedang menunjuk kepada kekurangan kita. Saudaraku, jadi apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa setia? Yaitu kita jangan suka menghakimi, tapi belajar melihat kelebihan orang lain. Maka saudaraku, saya membayangkan jika orang yang mempunyai satu talenta tersebut bisa melihat kebaikan tuannya seperti 2 temannya, dia akan berpikir, saya ini adalah hamba yang tidak memiliki apa-apa. Kenapa? Buktinya, di bahasa Mandarin dikatakan, tuannya itu memberikan talenta kepada orang itu berdasarkan kemampuannya. Justru tuannya itu baik sekali. Tidak memberikan beban yang melebihi yang harus dia tanggung. Karena tuannya justru baik memberikan kepada dia 1 talenta. Supaya dia bisa mengerjakan sesuai kemampuannya. Dia tidak memberikan kepada dia 5 talenta. Karena dia tidak mampu. Itu yang tidak dia bisa lihat. Maka kalau dia bisa berpikir, dia akan melihat, waduh, Tuhanku sangat baik sekali. Maka saya akan mengerjakannya dengan setia dan baik. Demikian juga, saudaraku, jika kita melihat kelebihan daripada pasangan kita, suami atau istri kita, maka kita tidak mungkin akan bercerai. Demikian juga saya juga belajar, saudaraku. Coba dulu saya bisa belajar tidak melihat kekurangan daripada majelis dan jemaat. Bisa melihat kelebihan mereka. Maka saya bisa setia satu tempat. Inilah yang saya belajar saat ini. Saya belajar untuk melihat kelebihan daripada pengurus dan jemaat di sini. Supaya saya bisa belajar sama-sama dengan mereka. Maka saya terus belajar setia sampai saat ini. Saya tertarik dengan satu pepatah mengatakan, jangan meludahi sumur di mana Anda minum dari sumur tersebut. Ya, saudaraku, orang yang hanya menjelekkan gerejanya, bosnya, perusahaannya, tempat dia bekerja, itu sama dengan dia sedang meludahi sumur tersebut. Padahal sumur tersebut adalah tempat dia minum. Kita jelekkan perusahaan tersebut, kita gereja tersebut, kita sama dengan menjelekkan di mana kita hidup di situ, kan? Kita dibayar di situ, kita digaji di situ, lalu kita bisa menyekolahkan anak, membiayai kehidupan keluarga dari situ. Tapi kita kok jelekkan? Ya, jadi kita belajar
Seperti itu. Jangan kita menghakimi. Saudaraku, bagaimana agar kita tidak menghakimi orang lain? Sehingga kita bisa setia mengerjakan apa yang Tuhan sudah percaya kepada kita. Saudaraku, saya belajar satu hal, yaitu kita harus jelas akan panggilan kita, saudaraku. Saudaraku, inilah yang saya alami. Dulu waktu saya belum jelas apakah Tuhan memanggil saya menjadi hamba Tuhan atau tidak, saya bergumul. Apakah saya ke sekolah teologi karena saya tidak ada kerjaan, tidak bisa masuk universitas, sehingga saudaraku pada saat itu saya merasa saya tidak cocok menjadi hamba Tuhan. Maka saya meninggalkan pelayanan, buka toko dan bekerja. Tapi saudaraku, hati saya gelisah dan tidak tenang. Akhirnya, saya memutuskan kembali menjadi hamba Tuhan setelah 2 tahun meninggalkan pelayanan. Karena saat itu saya sudah yakin Tuhan memanggil saya menjadi hamba Tuhan. Maka saya diberikan kekuatan belajar setia sampai hari ini. Saudara-saudaraku, jika seorang dokter, pengusaha, karyawan, pembantu, pengurus, dan ibu rumah tangga mengerti bahwa profesi Anda saat ini adalah sebuah panggilan Tuhan. Tuhan mengutus Anda saat ini bekerja di satu tempat, perusahaan, gereja, menjadi ibu rumah tangga, menjadi pengusaha, untuk mengerjakan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada Anda. Maka Anda pasti setia. Saudaraku, mengapa Nuh bisa membangun Batra dengan setia sampai selesai? Saya tanya saudara, berapa lama Nuh membangun Batra? Memang Alkitab tidak secara khusus menyatakan berapa lama Nuh membangun Batra. Tetapi kalau kita lihat, saat Nuh pertama kali disebut dalam kitab Kejadian pasal 5:32, dia waktu itu berumur di 500 tahun. Ketika Nuh memasuki Batra, Nuh berusia 600 tahun. Jadi secara tersirat, kita memahami kalau waktu yang dibutuhkan Nuh membangun Batra adalah 100 tahun, saudaraku. Saudara bayangkan, 100 tahun Nuh membangun Batra, saudaraku. Itu bukan waktu yang singkat, bukan? Saya saja kadang-kadang merasa sudah melayani 23 tahun ini, merasa lelah juga, jenuh, bosan. Mungkin saudara juga sama. Saudara bekerja 15 tahun atau 10 tahun, sudah merasa lelah. Banyak majelis yang baru melayani 10 tahun sudah merasa, udah lama, udah mau pergi, udah bagi diganti aja. Saudaraku, bayangin aja, saudaraku, Nuh 100 tahun membangun Batra sendiri, saudaraku. Dan di mana orang sekitar juga tidak mendukung, saudaraku. Mengapa? Karena Nuh itu membangun Batra itu bukan pada masa banjir. Dan juga bukan di tepi pantai, tapi di atas gunung, saudaraku. Maka, saudaraku, setiap hari Nuh pasti mendengar ejekan orang yang akan menganggap dia itu gila. Aneh. Mungkin kata-kata orang, Nuh orang gila itu sudah menjadi makan sehari-harinya. Saudaraku, saya percaya sebagai manusia, Nuh itu juga pasti merasa lelah, saudaraku. Tapi apa yang menguatkan dia saat dia lelah? Yaitu, dia jelas panggilan Tuhan. Karena Nuh jelas, Tuhan yang menyuruh dia untuk membangun Batra. Maka itulah kekuatannya. Maka dia setia membangun sampai akhir, walaupun 100 tahun, saudaraku. Saudaraku, mengapa Anda tidak setia pada pekerjaan Anda dan pelayanan Anda? Karena Anda dan saya tidak jelas terhadap panggilan Tuhan. Jika saudara dan saya jelas akan panggilan Tuhan, sekalipun Anda sebagai pengusaha, karyawan, suami atau istri, ibu rumah tangga, pembantu, jemaat atau pengurus, pasti kita akan setia mengerjakan tugas yang dipercayakan yang setia dan dengan sukacita. Sehingga sekalipun kita bekerja di tempat bos atau rekan kerja kita yang tidak baik, karena kita jelas akan panggilan Tuhan, kita pasti setia mengerjakannya. Karena kita sadar, kita diutus bukan pergi ke tempat yang terang, tapi justru pergi tempat yang gelap untuk menjadi terang. Karena lampu tidak dibutuhkan lagi kan di tempat yang terang. Justru lampu atau lilin dibutuhkan di tempat yang gelap. Dan kita dipanggil untuk menjadi terang di situ. Tapi juga bukan berarti kalau kita pindah kerja itu udah pasti dosa, bukan. Bisa saja Anda memang bekerja di tempat yang bukan panggilan Anda. Anda baru sadar, ternyata saya bekerja untuk bertahan hidup aja. Untuk cari uang aja. Nah, saudara bisa gumulkan. Dan ketika saudara yakin apa profesi yang Tuhan berikan kepada saudara, saudara silakan. Ya. Dan ketika Anda pindah kerja adalah karena sudah berdasarkan pergumulan panggilan yang jelas. Bukan berdasarkan suka atau tidak. Ya, gajinya besar atau tidak. Bukan. Nah, kalau kita jelas akan panggilan Tuhan, sekalipun gaji kecil, tempat yang kecil, kita pasti tetap setia. Demikian juga saudaraku sebagai anggota jemaat, sekalipun kita berada di dalam gereja yang jemaatnya kecil, pengurusan hamba Tuhannya tidak sempurna, karena kita tahu bahwa kita dipanggil ke gereja tersebut untuk belajar bertumbuh bersama dengan semua orang yang tidak sempurna, agar kita bisa bersama-sama disempurnakan oleh Kristus. Sama seperti Kristus
tidak meninggalkan gerejanya yang tidak sempurna, tapi menembus gerejanya yang tidak sempurna, agar gerejanya itu bisa menjadi sempurna. Maka saudaraku, kalau Anda mengerti itu, saudara tidak akan meninggalkan gereja tersebut. Saudara akan setia melayani dan beribadah di situ. Ya saudaraku, bukan mencari gereja yang sempurna, karena tidak ada gereja yang sempurna. Anda dan saya juga tidak sempurna. Bagaimana kita bisa mencari gereja yang sempurna? Jangan-jangan kehadiran kita justru membuat gereja semakin tidak sempurna. Demikian juga saudaraku sebagai suami dan istri. Jika kita mengerti bahwa Anda dan saya dipersatukan oleh Tuhan untuk saling melengkapi, maka kita akan setia dan sabar menghadapi kekurangan dari pasangan kita. Seperti Kristus tidak meninggalkan kita yang penuh dengan kekurangan, tetapi mau menanggung kesalahan kita, bahkan rela menderita bagi kita, agar kita bisa menjadi mempelai Kristus yang sempurna. Selainnya, kita juga rela menanggung kekurangan dari pasangan kita, karena kasih menutupi banyak kekurangan. 1 Petrus pasal 4 ayat 8. Dan selainnya kita juga rela menderita bagi pasangan kita, agar dia bisa disempurnakan menjadi mempelai Kristus. Jadi kita bukan mengumbar, menceritakan kejelekan daripada pasangan kita kepada orang lain, kemudian meninggalkan dia. Tidak. Doakan dia supaya dia bertobat. Maka saudaraku, biarlah sebagai jemaat, suami istri, atau karyawan, bos, dokter, pengusaha, ibu rumah tangga, dan pembantu, kita diberikan kemampuan untuk mengerjakan pekerjaan dan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita dengan setia. Amin.